Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini masih berada di bulan Ramadan, yaitu memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan sampai selesai Ramadan dan ibadah Ramadan kita menjadi Ramadan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antaranya kita belajar untuk bersikap adil. Karena di luar Ramadan 11 bulan lamanya mungkin kita menyia-nyiakan hubungan baik kita kepada Allah Ta'ala. Banyak di antara kita yang mengabaikan. Sehingga ketika bulan Ramadan tiba, kita dianjurkan untuk memberikan hak Allah Ta'ala dengan maksimal. Terutama ketika memasuki 10 hari terakhir. Untuk menyadarkan kita bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan untuk dunia ini, tapi untuk akhirat. Demikian juga di luar bulan Ramadan, mungkin di antara kita ada yang mendolimi badannya, yaitu dengan memasukkan ke dalam perutnya berbagai macam makanan-makanan. Sehingga ketika bulan Ramadan dia berpuasa, dia berusaha untuk menyeimbangkan tubuhnya tadi dengan membuang racun-racun dan zat-zat berbahaya dari dalam tubuhnya. Dia berbuat adil terhadap badannya. Sehingga adil ini menjadi sangat penting. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih definisi daripada adil? Adil itu adalah memberikan kepada yang berhak akan haknya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Sehingga adil itu tidak selalu identik dengan sama. Adil tidak selalu identik dengan sama. Buktinya apa? Islam adalah agama yang adil. Tetapi ketika membagi warisan, laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar dari wanita. Dan itu adil. Jadi adil tidak selalunya harus sama. Demikian juga Nabi SAW pernah membagi harta rampasan perang hanya kepada sebagian orang, tidak kepada sebagian yang lain. Sehingga pernah ada yang mengatakan, demi Allah, sungguh ini bukanlah pembagian yang adil. Nabi SAW marah dan beliau mengatakan, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang bisa adil? Tidak ada manusia yang paling adil kecuali Rasulullah SAW.
Sehingga adil itu tidak selalu identik dengan jumlah yang sama atau sama rata. Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'don sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat dari Tuhanmu? Kamilah yang membagi di antara mereka penghidupan mereka di kehidupan dunia. Dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain agar sebagian mereka dapat mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi kenikmatannya kepada hamba-hambanya, dan kenikmatan yang Allah bagi kepada hambanya tidak selalu sama. Dan itulah hukum yang asalnya, yaitu tafadul, bertingkat-tingkat. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Dan itu sunatullah dan tidak bisa dihapuskan. Harus sama rata, nggak boleh ada yang kaya, nggak boleh ada yang miskin, nggak bisa. Tidak semuanya orang harus jadi pegawai. Pegawai mendapatkan manfaat dari petani. Petani mendapatkan manfaat dari penjahit dan seterusnya. Lihat takhida ba'duhum ba'don sukhriya, kata Allah. Supaya sebagian kalian bisa mengambil manfaat kepada sebagian yang lain. Jadi secara tegas Al-Quran mengatakan bahwa yang namanya adil itu enggak mesti harus sama rata. Adil itu adalah memberikan kepada yang berhak akan haknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha adil, yang hukumnya adil, yang ketetapannya adil. Apa faedah daripada adil dalam kehidupan ini? Tentu apabila keadilan itu ditegakkan, maka akan mendatangkan keamanan. Demikian juga dengan ditegakkannya keadilan, hak-hak manusia bisa terpenuhi tanpa dia harus menuntut. Sebaliknya, apabila keadilan itu tidak ditegakkan sehingga terjadi di sana sini kedoliman, maka keamanan hilang. Yang menyebar adalah rasa ketakutan. Karena orang takut apabila haknya, hartanya, kehormatannya dilanggar, direbut oleh orang. Di sana dia tidak menemukan keadilan untuk menjaga dan memelihara haknya. Disitulah muncul ketakutan manusia. Sehingga adil ini menjadi syarat utama kebaikan sebuah negeri. Dan adil diperintahkan tentu oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu tentu menjadi sesuatu yang sangat penting. Di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan apabila kalian menghukumi manusia, hendaknya kalian menghukumi dengan adil. Demikian juga di dalam surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik.
Di dalam surah Al-An'am ayat 152 Allah Ta'ala berfirman, wa idza qultum fa'dilu. Apabila kamu berbicara maka adillah. Jadi dalam berbicara pun harus adil, tidak boleh sebaliknya yaitu bersikap dolim. Demikian juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yaitu di dalam muamalah hutang piutang Allah Ta'ala memerintahkan hendaklah di antara kalian itu ada yang menulis hutang piutang itu dengan adil. Bahkan Nabi SAW menganggap berbuat adil di antara dua pihak yang berselisih itu termasuk bagian dari bersedekah. Jadi bersedekah itu enggak mesti harus dengan harta. Ketika kita menengahi orang yang berselisih dengan adil, itu juga termasuk bersodakoh. Sebagaimana dalam hadis, ta'dilu bainal isnaini sodakoh. Bahwa engkau berbuat adil di antara dua orang yang berselisih, maka itu juga bernilai sodakoh. Ya. Dan sebaliknya, dengan dicabutnya keadilan di muka bumi, di mana sebaliknya kedoliman itu merajalela, menyebar, tidak ada kehidupan yang adil di situ, maka bisa menjadi sebab Allah membinasakan satu bangsa tertentu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu. Tilkal qura, itulah negeri-negeri. Ahlaknahum, yang kami binasakan mereka. Kenapa? Lamma dzalamu, ketika mereka berbuat dolim, yaitu tidak berbuat adil, tidak menegakkan keadilan. Demikian juga di dalam surah yang lain, faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimah. Berapa banyak negeri yang kami binasakan dia wa hiya dhalimah, ketika negeri itu bersikap dolim. Sehingga Islam memerintahkan kita untuk bersikap adil, dan Islam adalah satu-satunya agama yang adil. Tidak ada agama di dunia ini yang adil seperti agama Islam, yang menyeimbangkan antara semua sendi kehidupan manusia. Kalau di dalam agama lain mungkin untuk mencapai tingkatan yang tinggi, orang harus benar-benar berhubungan dengan Tuhannya itu dengan maksimal, bahkan bisa meninggalkan yang menjadi fitrah manusia, menikah dan sebagainya. Islam tidak. Bahkan Nabi SAW ketika mendengar ada orang yang sholat malam terus, tidak tidur, puasa terus, tidak pernah buka, bujang terus, nggak pernah nikah, ditegur. Ya, kenapa? Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada yang berhak akan haknya. Jadi nggak boleh inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu punya hak atasmu. Wa li zaujatika 'alaika haqqan, dan istrimu punya hak atasmu. Maka berikanlah kepada yang berhak akan haknya. Jadi itulah bentuk keadilan agama Islam. Yaitu kita temukan dalam semua sendi kehidupan manusia. Di antara bentuk keadilan yang ditegakkan di dalam agama Islam, misalnya adil kepada minoritas. Ya, yang namanya kaum minoritas itu tidak pernah menemukan yang namanya keadilan kecuali di bawah naungan syariat Islam. Kalau tidak seperti itu, banyak mereka mengalami kedzaliman. Dalam hal keyakinan aja udah jelas, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh memaksa orang masuk agama Islam. Itu dolim,
bertentangan dengan unsur keadilan. Demikian juga kita juga tidak boleh mendolimi mereka berkaitan dengan harta mereka, keamanan mereka, harkat martabat mereka, nggak boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, alaman dolama mu'ahadan awin taqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bi ghairi tibin nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah barang siapa yang mendolimi mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Awin taqasahu ataupun merendahkannya, menghinanya. Au kallafahu fawqa taqatihi atau membebaninya di luar kemampuannya. Mentang-mentang dia orang minoritas misalnya. Au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibin nafsin atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah kata Nabi. Maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat. Jadi Nabi yang akan menjadi musuh bagi kita ketika kita mendolimi minoritas. Makanya Islam itu benar-benar adil. Yang namanya minoritas diberikan hak untuk melaksanakan keyakinan mereka. Diberikan hak mereka terhadap harta mereka, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dizolimi. Yang kedua, adil di antara istri-istri. Jadi ketika Allah Ta'ala membolehkan dalam Islam itu laki-laki menikah lebih dari 1, 2, atau 3, atau 4, yaitu tentu dengan hikmah yang Allah Ta'ala Maha tahu kan. Bukan berarti seorang suami boleh mendolimi istrinya. Melebihkan sebagian istrinya, mendolimi sebagian yang lain, gak boleh begitu. Jadi nikah 2 mungkin gampang. Tapi berbuat adil kepada istri-istri itu yang lebih berat. Kenapa? Karena taruhannya nanti di akhirat berat. Nabi SAW mengatakan, ya, man kanat lahum ra'atani. Ini baru 2 ini. Barang siapa yang punya 2 istri, baru 2 ini. Famala ila ihdahuma. Lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya. Jadi lebih menyayangi salah satunya. Yang satunya lagi diabaikan. Nah, kalau masalah cinta ya susah ya kan, itu hati. Tapi yang berkaitan dengan hak-hak yang nampak itu harus adil. Dia condong kepada salah satu dari keduanya. Ja'a yaumal qiyamati wasyikkuhu ma'il. Maka dia nanti akan datang pada hari kiamat sedangkan bahunya itu miring begini, lumpuh sebelah. Kenapa? Karena tidak adil kepada istri-istrinya. Ini berat nih kan. Jadi mungkin kalau nikah itu gampang, tapi bersikap adil kepada para istri yang lebih dari 1 itu yang berat. Bahkan termasuk giliran harus adil. 3 hari sini, 3 hari sini. Enggak boleh 3 hari sini, yang sini 5 hari. Misalnya. Harus adil. Dalam pemberian juga harus adil. Enggak boleh, ini istri muda dapatnya lebih sedikit, yang istri tua lebih banyak. Atau dibalik misalnya. Enggak, harus adil. Tapi ya memang kalau nafkah bisa berbeda kan, tergantung kebutuhan. Ya kan? Misalnya istri tua anaknya 5, istri muda anaknya cuma 1 atau belum punya anak. Itu ya beda nanti nafkahnya jumlahnya kan. Adil itu enggak mesti harus sama. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan hibah pemberian ya harus sama. Beli baju, istri yang ini dikasih baju, yang ini kasih baju. Nah tapi kan enggak mesti size-nya harus sama. Ya kan? Tingginya, berat badannya juga beda kan. Jadi itu adil kepada istri, enggak boleh enggak adil. Di dalam giliran bermalam itu yang paling penting. Karena banyak orang yang sesuka hatinya. Ini mohon maaf nih, ada orang yang punya istri lagi tapi ngumpet-ngumpet. Jadi ke rumah istri mudanya itu hanya pas ya kalau sempat siang pulang kerja mampir dulu, ya kan. Bermalamnya tetap di istri tua karena takut diomelin. Atau kalau pas mau dinas ke istri muda, ya,
mana dinas luar kota, mampir dulu ke istri muda dulu. Kalau enggak apa. Itu enggak adil, dosa itu. Kecuali istri mudanya ridho, ya kan. Tapi kan kita tahu ridho atau enggaknya kan enggak tahu kita kan. Jadi nanti di hari kiamat dibangkitkan lumpuh sebelah. Kalau enggak adil kepada para istrinya. Adil kepada anak-anak, itu penting. Nu'man bin Bashir dibawa ayahnya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saksikanlah saya memberikan kepada anak ini kebun saya. Akhirnya pulang. Istrinya dengar. Kemudian Nabi SAW bertanya. Istrinya kan keberatan. Nanya kepada ayahnya Nu'man bin Bashir. Apakah kamu memberikan kepada semua anakmu sama? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu saya tidak mau memberikan kesaksian atas kedoliman. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, adillah kepada anak-anak kalian. Nah, orang tua kadang begitu. Jadi ketika udah sepuh, dia kok mendapati salah satu anaknya nurut, yang ini enggak nurut. Kenapa? Mungkin sebabnya dulu anak-anak itu tidak disikapi dengan adil oleh orang tuanya, tidak diperlakukan dengan adil. Jadi pilih kasih, itu yang bisa memberikan pengaruh. Ya, ketika anak itu dewasa, ada yang cuek kepada orang tuanya karena merasa dulu pernah didolimi. Makanya dalam memberikan pemberian itu harus adil. Ini dikasih rumah, ini juga harus kasih rumah. Kalau enggak sah. Pemberian itu jadi batal. Makanya ketika orang tua meninggal, ada sebagian anak itu, ini rumah udah dikasih ke saya kok sama orang tua. Emang saudaramu dikasih? Yang lain enggak. Ridho mereka enggak. Ya batal. Ya, pemberian orang tua seperti itu batal, enggak sah. Kenapa? Karena Nabi tidak mau memberikan kesaksian ketika orang tua Nu'man bin Bashir hanya ngasih ke dia kebun, yang lain dari anaknya enggak dikasih. Beliau tidak mau memberikan kesaksian. Jadi harus adil. Jadi dengan adilnya kita kepada anak kita, ya, termasuk dalam hal ya memuji ya kan. Kadang-kadang begini, kamu tuh jadi kayak kakakmu tuh nurut, pinter, kamu itu nyusahin doang, ngabisin nasi doang. Jangan, itu pengaruh buruk kepada anak, ya kan. Jadi seperti itu juga harus adil. Nanti kedepannya anak itu bisa enggak hormat kepada orang tua, tidak mau peduli kepada orang tuanya, ya, karena sikap orang tua yang keliru dari awal, mendidiknya keliru. Jadi punya anak itu gampang ya kan Pak, tapi mendidik anak itu yang susah. Itu tanggung jawab kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan bukan hanya pemberian ya, ada seorang itu duduk bersama Nabi SAW, datang anak lakinya. Lalu dipegang, dipeluk, dicium. Kemudian didudukkan di pangkuan. Terus datang lagi anak perempuan. Ditaruh di sebelahnya. Enggak diperlakukan kayak anak yang laki tadi. Dulu orang Arab kan lebih membanggakan anak laki daripada perempuan. Bahkan ada yang na'udzubillah di zaman jahiliyah itu anak perempuan dikubur hidup-hidup kan. Nah itu masih ada bekas-bekasnya itu ketika masuk Islam. Jadi ketika datang anak laki dipeluk, dicium, terus didudukkan di pangkuan. Ketika datang anak perempuannya didudukkan aja di sebelahnya. Nabi SAW melihat itu, beliau marah. Kenapa kamu tidak adil kepada keduanya? Kenapa yang satu dicium, yang satu enggak? Itu aja ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena bisa berpengaruh itu. Itu aja tidak menunjukkan sikap adil kepada anak. Padahal cuman ini yang ini dicium, yang ini enggak. Gitu. Gimana yang lain? Jadi adil kepada anak. Kemudian adil di dalam menetapkan hukum di antara orang yang berselisih. Wah itu berat banget. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang ketika seorang hakim itu dihadapkan kepada dua orang yang berselisih, itu dia itu sudah condong kepada salah satunya dari awal. Bisa karena yang satu itu pintar menyampaikan hujahnya, bisa karena ya ordal, ya. Jadi ya sudah salim duluan, ya udah
itu berat urusannya di hadapan Allah Ta'ala. Hakim yang adil aja berangan-angan ketika dia di akhirat, di dunia itu nggak pernah memutuskan perkara di antara manusia. Itu hakim yang adil. Ketika melihat di akhirat itu tanggung jawab yang berat, berangan-angan, dulu coba saya nggak pernah menjadi hakim gitu. Apalagi yang tidak adil. Dan Islam itu ketika memerintahkan hakim untuk adil di dalam menghukumi di antara orang yang berselisih, Pak. Itu dalam segala hal. Duduknya juga harus benar-benar di tengah. Gak boleh lebih dekat kepada terdakwa atau orang yang mendakwa. Begitu juga pandangannya harus adil dalam Islam itu. Gak boleh dia hanya melihat menoleh kepada terdakwanya atau pendakwanya terus. Gak boleh, harus di tengah. Dalam hal senyuman aja diatur, gak boleh. Hakim itu banyak tersenyum kepada terdakwa, ketika kepada pendakwa lebih memperlihatkan muka yang keras. Atau sebaliknya, enggak boleh. Harus adil. Tidak boleh dia menetapkan satu keputusan ketika salah satunya memberikan hujah sampai dia mendengarkan dari pihak yang lain hujahnya. Itu berat. Itu pun juga kadang masih keliru. Kenapa? Ya karena kadang antara dua orang yang berselisih itu yang satunya pintar berhujah, yang satunya tidak pintar. Sehingga hakim itu hanya menetapkan sesuai dengan dohirnya, lahirnya. Ya kalau sudah berusaha semaksimal mungkin ya kalau hakim itu beristihad, dia benar dapat 2 pahala. Kalau dia salah dapat 1 pahala dan dosanya diampuni oleh Allah. Tapi yang penting dia benar-benar berusaha untuk adil. Dan hakim yang memutuskan hukum di antara manusia dengan adil dalam hadis innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di dalam hukum di sisi Allah Ta'ala nanti dia ditempatkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ini adalah untuk apa? Memuliakan mereka, para hakim yang menghukumi manusia dengan adil. Kemudian berikutnya, adil di dalam perkataan. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berkata, maka berkatalah yang adil. Jadi tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh dia munafik. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang di dalam hati. Jadi Islam itu menganjurkan kita untuk bersikap adil dalam segala hal. Bahkan Nabi SAW ketika dulu ada orang yang mulia mencuri, mau dipotong tangannya, keluarganya protes. Keluarganya protes karena dia ini orang bangsawan, ya kan? Mereka minta syafaat supaya dibebasin. Nabi SAW mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu apabila yang mencuri itu bangsawan dibiarkan. Tapi kalau yang mencuri orang biasa, rakyat jelata ditegakkan di atasnya hukum. Jadi hukum itu ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, Muhammad yang akan memotong tangannya sendiri. Jadi itu Nabi SAW berkomitmen bahwa keadilan itu harus ditegakkan ya oleh siapapun. Kenapa? Ya kata tadi, dengan menegakkan keadilan maka semua sendi kehidupan manusia itu akan menjadi apa? Teratur, berjalan dengan baik, ya, dengan aman. Setiap orang mendapatkan haknya. Setiap orang bisa menuntut haknya tanpa harus kemudian protes, tanpa harus demo dan sebagainya. Ya kan? Ya kita bukannya memulihkan demo, cuman demo itu kadang-kadang yang menyebabkan itu apa? Mungkin karena ada sisi keadilan yang tidak ditegakkan. Mungkin. Demikian juga orang yang bersikap adil, berbuat adil,
maka tentu dia akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muqsitin wa aqsitu," dan bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Baik, mungkin itu saja yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan barangkali mungkin ada yang mau bertanya ya. Cukup. Baik, ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.